Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali. Sekarang kita akan membahas sumber hukum dalam Islam yang diperselisihkan ulama. Berarti di sini ada perbedaan pendapat. Ada yang memakai, ada yang tidak. Bagaimana pembahasannya? Mari kita simak. Dan makalah ini, presentasi ini disusun oleh saya sendiri dengan berbagai macam sumber. Agus Cahyo Purnomo, A36 semester 3, NIM-nya 2281131318800. UIN SSC, Universitas Islam Negeri Cyber Syekh Nur Jati Cirebon. Dan untuk sumber hukum yang diperselisihkan para ulama itu ada satu, syar'u man qablana, syariat sebelum Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Kemudian yang kedua ada qaul sahabi, perkataannya para sahabat, tapi belum sampai ke derajat ijma' atau kesepakatan para sahabat. Yang ketiga ada maslahah mursalah. Kemudian yang keempat ada istihsan. Yang kelima ada al-urf atau adat. Yang keenam ada istishab. Apa saja lebih jelas-jelasnya itu ya. Dari 1, 2, 3, 4, 5, 6 itu insya Allah segera kita bahas. Yang pertama adalah syar'u man qablana, syariat sebelum kami. Maksudnya syariat sebelum Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Dan sebelum membahas lebih jauh, di sini di presentasi ini kita hanya membahas cuplikan-cuplikan, sekilas-sekilas, tidak sampai detailing ya, pembagiannya sampai detail banget tidak. Untuk lebih detailnya lagi silakan nanti mutola'ah, murojaah dan mujalasah dengan para alim, para ulama di tempatnya masing-masing secara offline. Singkatnya adalah syar'u man qablana itu hukum yang disyariatkan oleh Gusti Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada umat-umat terdahulu yang dikisahkan di dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Contohnya misalkan perintah puasa sebagaimana diperintahkan juga kepada umat sebelumnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ada juga yang disebutkan di Al-Quran dan As-Sunnah, namun hukumnya udah dihapus. Ada juga yang tidak disebutkan dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Dan syar'u man qablana ini juga ini diperselisihkan. Kenapa? Karena kan kita tidak memakai syariat sebelumnya. Seandainya pun di dalam syariatnya Kanjeng Nabi SAW itu ada syariat umat sebelumnya, tentu itu sudah diakui, dianggap dan sah menjadi syariatnya Nabi Muhammad SAW. Lalu untuk yang kedua, sumber hukum dalam Islam yang diperselisihkan oleh para ulama adalah qaul sahabi, pendapat para sahabat Nabi SAW. Sahabat itu siapa? Yaitu orang yang hidup di zaman Nabi, kemudian bisa bermuajahah, bertemu, bertatap muka dengan Nabi SAW dan masuk Islam, meninggal dalam keadaan Islam. Sehingga ketika ada orang-orang yang semasa dengan Nabi, ketemu dengan Kanjeng Nabi, tapi tidak Islam, tidak iman, maka dia bukan sahabat. Contoh Abu Jahal, Abu Lahab, itu bukan sahabat, orang kafir. Atau orang-orang yang semasa dengan Nabi, sezaman dengan Nabi, memeluk Islam, tetapi karena kondisi jauh Islamnya itu karena dakwanya para sahabat senior yang lain atau para sahabat yang lain, dan dia belum pernah ketemu Kanjeng Nabi bahkan sampai meninggalnya, maka bukan termasuk sahabat, nanti masuknya ke tabi'in. Atau orang-orang yang ketika di zamannya Kanjeng Nabi dia kafir, ketika Kanjeng Nabi meninggal dia kemudian muslim, itu juga bukan sahabat Nabi SAW. Gitu ya. Lah, qaul sahabi ini adalah pendapat-pendapat
sahabatnya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam tentang suatu hukum di mana hukumnya tidak dijelaskan secara tegas di dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Misal, contoh, Sayyidina Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu yang dikabarkan pernah tidak melaksanakan hukum potong tangan sewaktu masyarakat Islam sedang mengalami musibah, ya. Musibah karena apa? Karena kekurangan pangan, ya, persediaan makanannya nggak ada dan mengalami bahaya kelaparan. Peristiwa ini terjadi pada musim paceklik ketika Sayyidina Umar itu menjabat sebagai khalifah kedua di dalam sistem Islam. Lalu untuk sumber hukum yang diperselisihkan yang ketiga adalah maslahah mursalah. Mursalah artinya tidak terikat mutlaqah, gitu loh. Tidak terikat mutlaqah secara mutlak. Secara terminologi, maslahat itu yang belum disyariatkan dengan hukum tertentu untuk melaksanakannya dan nggak ada dalil juga yang melarangnya. Maslahah mursalah ini lebih kepada yang enak bagaimana begitu. Makanya ini diperselisihkan karena memang sumber hukum utama itu dalam Islam itu adalah Al-Quran, As-Sunnah, ijma' sahabat, dan qiyas yang syar'i. Dan ini yang kami patuhi, yang kami laksanakan. Oke, contoh maslahah mursalah. Seorang gadis yang berbuat zina, dia nggak diasingkan karena pengasingan bisa menimbulkan bahaya bagi gadis tersebut. Nah ini kalau misalkan standarnya bukan syar'i, ya maka akan tertolak. Tetapi di satu waktu ya ada yang menerima. Nah, disinilah letak diperselisihkannya. Kemudian sumber hukum dalam Islam yang diperselisihkan kebenarannya yang keempat adalah istihsan. Nah, secara etimologi dia menganggap sesuatu itu baik. Dan secara terminologi atau istilah adalah peralihan hukum suatu masalah dari hukum sebelumnya karena ada dalil khusus yang lebih kuat atau rojih dari dalil yang pertama atau marjuh yang dikuati. Begitu. Apa contohnya? Contohnya adalah penetapan hukum dengan istihsan dijelaskan dalam buku berjudul Asy-Syatibi oleh Hamka Haq Al-Badri, seperti ketika dokter pria itu dibolehkan untuk melihat aurat wanita, aurat pasiennya untuk memudahkan dalam proses pengobatan. Ini terutama sekarang itu dokter kandungan. Nah, itu melihat sampai dalemannya wanita begitu ta. Tapi karena itu memang mudorot ya, atau memang itu ada hajat syar'i, ya diperbolehkan. Biasanya sih ada asisten perempuannya begitu. Tapi kalau saran saya sih terlalu banyak dokter kandungan wanita, maka ya kalau bisa jangan istri kita atau anak kita nanti, atau ya keluarga kita, tetangga kita misalkan, itu memilih ke dokter kandungan yang laki-laki, biar untuk yang lain aja begitu kira-kira. Kecuali kalau di satu tempat itu tidak ada sama sekali dokter kandungan wanita, ya monggo silakan, karena itu memang hajat syar'i. Atau ada dokter kandungan wanita tetapi kurang mahir ya dalam, misalkan mungkin ada tetangga atau istri kita memang ada penyakit yang itu memang membutuhkan dokter yang spesialis, ahli banget, ahlinya ahli. Nah, maka itu ternyata dokter yang ahlinya ahli, yang dokter kandungan itu hanya laki-laki, ya monggo pakai dokter yang laki-laki begitu. Selanjutnya yang kelima adalah urf. Al-urfu secara bahasa, urf adalah sesuatu yang dipandang baik, yang kemudian dapat diterima oleh akal sehat, atau sesuatu yang dikenal dan berarti baik. Ini lebih ke arah adat istiadat. Urf itu sendiri kalau memang baik sesuai dengan syariat Islam, ya kita pakai. Tapi kalau nggak baik, yo ngapain dipakai gitu. Contoh misalkan ketika terjadi jual beli secara syariat, penjual dan pembeli harus menyebutkan ijab dan qabul. Namun yang lumrah secara adat, kebiasaan manusiawi di tengah-tengah kita, bahkan saya sendiri biasanya itu lupa atau sudah tidak memakai
Pak saya beli ya, oh iya saya jual, itu udah enggak, pokoknya Pak berapa gitu aja. Pak beli gorengan berapa, 5.004, ya udah langsung kasih, saya beli 10.000 ya. Itu kadang seperti itu, kadang juga enggak. Pak berapa gorengannya, 5.004, oh ya sudah langsung ngasih 5.000. Kita tidak ada ucapan beli, penjualnya juga tidak mengucapkan ya saya jual, padahal harusnya ada ijab qabul, ada barang yang diperjualbelikan gitu. Dan yang lainnya lah, itu syarat-syarat dalam jual beli, teknis-teknisnya ya silakan bisa dirujuk di kitab fikih. Tapi pada kenyataannya ya karena sudah sama-sama tahu bahwa memang calon pembeli itu emang pingin membeli dan penjualnya itu juga memang dia niatnya jualan, ya sudah Pak berapa gorengannya, 5.004, ya sudah ini uangnya, ya sudah, tidak ada ijab qabul jual beli. Bagaimana, sah apa enggak? Ya secara uruf itu kemudian dihukumi bisa begitu ya, meskipun ada perselisihannya begitu. Untuk yang terakhir, sumber hukum yang diperselisihkan adalah istishab. Istishab berasal dari kata istashaba. Istashaba, sahib, istashaba yastashibu, istishaban, istishaban, menyertai, menemani, membersamai, itu maknanya. Kemudian secara terminologi atau istilah adalah menghukumi sesuatu saat ini dengan hukum masa lalu kecuali ada dalil yang menunjukkan perubahan kondisi tersebut. Contoh misalkan, bila tadi pagi seseorang telah wudhu untuk sholat subuh, maka keadaan setelah wudhunya itu masih diperhitungkan keberadaannya pada waktu ia akan melaksanakan sholat duha, dan ia tidak perlu untuk berwudhu kembali selama tidak ada bukti atau tanda-tanda bahwa wudhunya telah batal. Sehingga ada kaidah apa itu? Berlaku hukum asal begitu. Kalau memang dia tadi itu ingatnya telah wudhu dan sah, sempurna, beres, tam, sempurna ya. Kemudian dia lupa, aku tadi udah wudhu belum ya? Tetapi yang dia ingat adalah saya sepertinya, ya bisa jadi zon juga ya, saya sepertinya belum ada yang membatalkan wudhu deh. Maka itu wudhunya itu tetap dihukumi sah dan bisa digunakan untuk melaksanakan kegiatan atau kewajiban selanjutnya yang membutuhkan wudhu di situ. Begitu. Hadza akhiruhu wallahu a'lamu bissawab. Syukran minni wa jazakumullahu khairan katsiran wa atlubul 'afwa 'ala jami'in nisan wal khata'. Insyaallah sanaltaqi marratan wahidatan, atau berapa kali lagi lah ya di kesempatan yang akan datang ya, bimasyiatillah wa bi'aunillah, dengan izin Allah, dengan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Jazakumullah khairan katsiran, matur suwun, terima kasih, dan insyaallah semoga manfaat buat diri ini dan khususnya pada jamaah semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.